Allahu Akbar. Astagfirullah. Wes. Punten. Berdiri. Ada pas. Iya ku. Cok, awas ini kerasukan ini. Wes. Senternya mas. Silo. Assalamualaikum. Salamu saya terima. Assalamualaikum. Kau masih kenal denganku? Siapa mas? Saya masih mengenali banget energi ini. Cuma saya bertemu energi ini mungkin sudah sangat lama ya. Tasmu Rangga. Siapa ya bah? Lama. Itu zamannya ke Irang apa mbak? Ya, saya belum pernah ikut mas, berarti mas. Itu dulu banget itu mau belum mas. Nah kan saya, tapi saya Belum juga ikut. ada paham ya. Siapa kakak Irang? Loh, gua kenal Ge. Salam bah. Saya tidak mengenal. Tapi mas Wan, kalau ini lama. Siapa ya setelah Kak Irang apa yo? Lembah sebelah. Bukan. Sumur Wadas. Sumur Wadas apa ya? Ya, sumur wadas. Bubuk. Yang jaga sumur. Nama Sumur Wadas pun saya baru mendengar. Aduh. Mas, coba mas, gitu mas. Lembah sebelah bukan. Saya lupa ya Tuan. Mohon maaf Tuan. Dia bilang kak. Saya juru bicara dari mbak saya. Oh, Bukanlah kita tidak pernah berjumpa. Oh iya. Oh, maafkan saya Tuan ini. Saya lupa. Tidak apa-apa. Tahu sendirilah. Ingatan manusia itu gampang lupa Tuan. Saya memaklumi. Mau sampai sumur wadah sampai kiro mas. Sengaja saya menemui dirimu. Karena ada utusan dari mbak saya. Yang pertama, mbak saya meminta maaf pada dirimu. Karena dalam perjalanan menjemurnakan usaha tombak baru kelinting, mbak saya tidak bisa menemui dirimu. Karena sejatinya Jurkana sedang memberontak. Maka penjagaan kepada Jurkana sedang diperketat oleh mbak saya. Berarti selama ini Mbak Sayang tidak menemuiku. Setelah saya cari-cari beberapa hari, memang sedang melakukan pengetatan penjagaan dari si Jurkana itu. Benar. Ya memang saya tahu kemarin kejadian terakhir Mbak Sayang bilang tidak bisa banyak membantu karena harus menjaga Jurkana biar tidak lepas gitu kan. Dan juga ada beberapa pesan dari mbak saya. Yang pertama, setelah tombak baru klinik itu sempurna, bukanlah kau saat ini tidak bisa mengendalikannya. Benar sekali Tuan. Tuh masalahnya. Saya bingung ini. Boro-boro menyempurnakan, membawa petaka Maya kemarin ya. Mengendalikan. Untuk mengendalikannya itu susah ini. Mbak saya mengatakan, kau harus datang ke petilasan Piti Balong. Itu balong. Balong. Tulis bah. Itu bah. Balong. Piti balong. Balong itu di Di daerah mana mana? itu? Kira-kira. Di daerah Renteng Delik. Apa renteng? Renteng Delik. Rendeng atau ranteng? Renteng Delik. Rendeng delik. Renteng. Renteng Delik. Oh rendeng. Nama petilasannya Piti Balong. Rendeng apa rendeng bang? Rendeng. Untuk apa saya menuju ke sana itu? Kira-kira. Pengundian bang. Saya pun tidak tahu pastinya. Tapi besar kemungkinan petilasan Piti Balong itu adalah masih setelah keturunan Ki Wonopoyo. Mungkin saja jika kau datang ke sana ada petunjuk atau informasi agar kau bisa mengendalikan pusaka tombak baru klinik itu. Enggak. Kok saldo gue juga masih kah? Ya mbak Sayang lebih tahu mungkin deh. Di mana itu? Daerah Rendeng delik itu. Kau jalan ke arah timur. Setelah melewati bukit, kau ambil ke arah kanan. Itu Bukit Pelanjan kan? Di situ ada jalan. Kau ikuti terus jalan itu.
maka akan tiba di petilasan Pitimbalong. Berarti yang ditugaskan kepada saya, yang penting saya datang saja ke sana. Siapa tahu di sana saya mendapatkan informasi untuk mengendalikan pusaka baru kelinting. Benar. Karena jatinya petilasan Pitimbalong masih berkaitan dengan Trahki Wonopoyo. Jika memang itu adalah petunjuk, saya malam hari ini juga akan menuju ke sana. Silakan, berhati-hatilah. Berarti kalau Mbak Sayang sudah tahu pusaka tombak baru kelinting itu kemarin menyebabkan suatu hal, itu sudah tahu. Setelah pusaka itu sempurna, itu berimbas sangat luar biasa. Dengan itu Mbak saya mengetahui, Oh, mendengar kabar mungkin. Ya? mendengar kabar. Banyak yang terkena imbasnya. Suatu bencana menimpa suatu daerah. Tapi itu kan disebabkan karena ada yang berusaha Cuma memang menginginkan. Yang paling jelas, terdengar ledakan. Setelah itu Mbak saya mengatakan, pusaka tombak baru kelinting itu sudah sempurna. Oh, sampai kedengaran ke sana juga ya. Iya. Luar biasa. Silakan, kau datang ke sana. baiklah Tuan, Saya pamit. saya berterima kasih banyak atas informasinya ini. Ucapkan ke Mbah Sayang, salam. Baiklah. Salam. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman, alhamdulillah ya. Ini pas malam hari ini kita mendapatkan suatu gambaran petunjuk ya, walaupun ini belum pasti, akan tetapi sedikit membuat hati kita lega karena informasi yang dikatakan oleh Rangga siapa tadi? Kasmorangga. Kasmorangga adalah juru bicara dari Mbak Sayang. Mbak Sayang ternyata menitip pesan kepada kami suruh datangi sebuah petilasan. Petilasan itu bernama Pitimbalong karena informasinya petilasan Pitimbalong ini bekas atau masih terah keturunan dari Ki Wonoboyo. Namanya saja petilasan ya. Petilasan itu beda dengan Makam. makam juga beda dengan makom. Ya. Kalau makom apa, Mas? Kalau petilasan itu pernah disinggahi Atau untuk bertapa ya, Mas. untuk bertapa. Untuk makom apa, Mas? Kalau makam itu ada mayatnya. Makom. Kalau makam itu jadi tempat seperti kita pertemuan. Makom. Makom pertemuan itu untuk orang-orang zaman dahulu berkumpul. Makom juga beda dengan baskom. Nah, Kalau itu, makom? teman-teman. Itu pengetahuan saya, Mas. Ya. Itu ada di daerah Rendeng Delik. Rendeng Delik. Itu sebelah bukit Pelanjan sana itu. Lumayan jauh teman-teman ya. Mungkin kita menuju ke sananya mau naik motor saja teman-teman. Di bensin aku kencang kok, Mbak. Pom bensin. Doakan saja teman-teman, semoga dengan adanya kita menuju ke Pitimbalong itu kita mendapatkan sebuah informasi yang cerah yang tentunya bisa menyelesaikan permasalahan ini. Amin. Mungkin itu saja. Ya. Jangan lupa teman-teman sholat terlebih dahulu ya. Saya tegaskan itu. Mampu baskom. Kamu ini gitu ini, Bu. Kameranya cepat nyalain tuh. Udah nyala kamera. Udah kelihatan nggak gambarnya? Udah. Ini udah. Ini tempatnya apa gimana, Mas? Baik teman-teman, ya. Ini kita sudah melewati dari dua bukit, terus kita langsung dihadangkan sebuah perwujudan ya di sini ya, gitu. Terus saya rasa dari suasananya ini ada getek atau pagar bambu, terus di belakangnya juga ada seperti cukup rumah ya. Biasanya yang namanya petilasan itu identik dengan seperti itu ya. Astagfirullah, ini embunnya juga tebal banget di sini. Dingin banget. Dingin. Dataran tinggi teman-teman. Manjatnya juga. Kita bisa menanyakan atau berkomunikasi langsung dengan makhluk yang di depan kita untuk menanyakan petilasan
Pitimbalong ini apakah benar-benar ada di sini. Ayo, Mas senter kuningnya nggak tembus kok ininya kok sayanya kok. Iya. Udah ini. Udah ini ada. Kayak lorong itu loh. Kayak lorong itu depan tuh loh. Ini dulu coba terus. Depan lah aku ini coba Mas Iwan. Salam. Benar Tuan. Saya ingin sowan ke petilasan Pitimbalong. Saya dari Banyumas Tuan. Pernah Mas, bilang pernah. Ya, kami serombongan dari daerah Banyumas sengaja untuk datang ke sini sebetulnya bersowan ke petilasan Pitimbalong itu. Alhamdulillah memang sih ini adalah tempatnya. Betul. Bagaimana bisa Tuan? Begini saja Tuan. Silakan Tuan menggunakan salah satu dari raga teman saya. Mungkin biar komunikasinya kita itu mudah Tuan. Oke, persilakan. Masuk ya. Masuk. Halus-halus kasar ini. Masuk apa kamu? Kosong. Kedap gitu. Assalamualaikum. Salam Mas Yatrim. Lanjutkan obrolan yang tadi. Mas bisa digeser sama mbok. Ini berbahaya. Tuan, Bilang kok. di belakang ini takutnya raga teman saya. Baiklah. Seperti yang saya ceritakan Tuan, kami serombongan dari daerah Banyumas. Tujuan kami datang ke sini ini ingin sowan ke petilasan Pitimbalong. Betul, itu tujuan yang utama saya. Mohon maaf sebelumnya. Saya sarankan agar tidak gaduh di sini. Ya Tuan. Karena Hati-hati, Pak. beliau Izin, Ki, Mbok. Baginda Datuk Murangi sedang ada di sini. Jadi saya harap mohon bantuannya agar tidak membuat kegaduhan. Tujuan saya kan bagus Tuan. Saya ingin sowan ke sini. Selain itu juga mendoakan. Benar, memang tujuan Tuhan semua sangatlah baik, ingin mendoakan di tempat ini. Akan tetapi, apakah warga sekitar tidak memberitahu Tuhan bahwasannya untuk beberapa hari ini tidak ada manusia yang sowan ke tempat ini? Sudah saya katakan bahwasanya kami itu bukan asli warga sini Tuan. Kami ini dari Banyumas ya. Jadi lumayan jauh, jadi kami tidak mendengar kabar itu. Baiklah, jika memang Tuhan tidak mengetahuinya, lebih baik jika Tuhan ingin mendoakan di petilasan ini, saya harapkan untuk lain waktu saja. Saya sendiri saja tidak berani untuk mengganggu Baginda. Lah, kami jauh ya. Lah, terus petilasan Pitimbalong ini tadi mengatakan siapa namanya? Datuk Murangi. Murangi. Datuk Murangi itu bisa-bisanya ada di sini. Ini maksudnya apakah masih ada keturunan dari Traki Monoboyo? Benar. Baginda Datuk Murangi adalah pendekar yang sangat hebat. Beliau
bisa singgah di tempat ini, yaitu waktu dulu Baginda sedang dikejar musuh dan beliau bersembunyilah di tempat ini dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga warga di tempat ini mengetahui bahwasannya tempat ini pernah disinggahi oleh manusia yang suci, dan warga di tempat ini menandainya dengan batu. Dan asal muasal nama dari Pitimbalung, warga di sekitar menyaksikan saat Datuk Muranggi bersembunyi di sini dan sedang kehabisan bahan untuk makan. Kelaparan maksudnya. Benar, beliau memakan segumpal tanah yang dibungkus dengan anyaman bambu. Maka petilasan ini disebut Pitimbalung. Itu itulah tempatnya Anyaman bambu itu ya Mas ya, yang kayak Balung ini. ceting itu ya, makanan. bukan? Iya. Terus apakah benar bahwasanya Datuk Maringgi yang ada di petilasan Pitimbalung ini keturunan dari Kiwonoboyo ini? Benar, beliau adalah keturunan yang ke-23 dari Kiwonoboyo. Berarti tepat sekali ya. Saking kelaparannya sampai makan tanah. Jauh banget ya sampai di sini memang ya. Tujuan Tuhan semua sudah benar di tempat ini dan ingin bertemu dengan terah keturunan Kiwonoboyo. Akan tapi sangat disayangkan jika Tuhan bisa lebih baik untuk lain waktu saja datang ke sini. Atau jika tidak, bisa Tuhan menunggu di sini. Akan tetapi saya tidak bisa menentukan kapan beliau pergi dan bisa ditemui. Lah. Kami ya kalau menunggu nggak mungkin ya. Ya bisa-bisa sampai pagi ya Mas. Itu pun tidak bisa ditentukan, bisa saja besok beliau belum bisa diganggu. Memang sering ke sini apa baru-baru ini Baru-baru ini beliau datang ke sini. atau menjelang Ramadan mungkin ya. Mungkin saja begitu. Jadi biasanya memang tidak di sini ya, berpindah-pindah seperti itu. Jalan kan? Terus gimana ini? Ya ini kalau kita nungguin bisa sampai besok atau Apakah pagi. seperti ini? Saya akan jelaskan tujuan saya ke sini, Tuan. Enggak Mas, saya boleh bertanya Mas? Apa enggak ada jadwal apa gimana? Jadwal. Tidak ada ketentuan yang pasti di sini. Seperti ini, Tuan. Jadi saya ini lagi membutuhkan sebuah kekuatan yang tentunya kekuatan itu yang dimiliki dari terah keturunan Kiwonoboyo. Maka dari itu tujuan saya berharap besar datang ke sini karena saya rasa tempat ini adalah tempat yang paling dekat yang bisa saya jangkau, Tuan. Kami ada kepentingan Ya, langsung siapa ngomong. tahu Tuan sendiri bisa mengatakan kepada Datuk Muranggi bahwasanya ada sekumpulan manusia dari daerah Banyumas ingin berkepentingan mengenai keturunan Kiwonoboyo. Seperti yang saya katakan tadi, saya sendiri tidak berani mengganggunya karena beliau datang ke tempat ini itu dalam waktu yang tidak ditentukan dan pergi pun tidak menentu, bisa beberapa minggu, bisa beberapa bulan, bahkan bisa beberapa tahun. Sampai tahunan Mas. Tapi sebelumnya mohon maaf. Tidak, saya mau Ya kamu Iwan. apakah saya kan masih sedikit menyimpan intensi Mas dari pusaka itu. Apakah intensinya bisa dititipkan untuk sampaikan ke Datuk Muranggi Mas agar dia tahu bahwa kita tujuannya Ganggu katanya ya. Benar. Saya sendiri pun tidak berani karena saya sangat menghargai dan menghormati beliau. Bagaimana itu, Tuan? Baiklah, jika memang seperti itu, kami juga tentunya tidak mungkin sembarangan mengganggu seperti itu ya, Dan perlu apalagi. Tuhan tahu sekali lagi, petilasannya bukan ini. Oh, bukan ini.
Petilasannya ada di sebelah sana. Terus ini petilasannya siapa Tuan? Ini adalah sahabat-sahabatnya. Oh sahabat-sahabat. Oh alah. Saya kira ini Nanti tadi. takutnya Tuhan salah paham masuk ke tempat ini. Oh iya. Ada di sebelah sana. Di sebelah sana banyak ada batu. Oh yang ditandai oleh warga itu. Iya. Terima kasih Tuan atas informasinya. Mungkin jika memang kami tidak boleh bertemu sekarang, izinkan kami untuk beristirahat sebentar di sini. Baiklah, silakan beristirahatlah. Akan tetapi saya sarankan lagi, jangan buat kegaduhan. Nggih, siap. Saya mohon bantuannya. Siap Tuan. Baiklah, silakanlah lanjutkan. Mohon pamit. Salam. Waalaikumsalam. Dibilangin biar jangan berisik. Baik teman-teman. Ternyata sampai di petilasan Piti Balong ini Tuan siapa tadi Datuk Muranggi ada di sini. Jadi Datuk Muranggi ini masih keturunan dari Traki Wonoboyo yang ke-23. Bener, berarti kan tepat informasi dari Mbak Endang itu ya. Cuma sangat disayangkan teman-teman, kita sudah jauh-jauh ya datang ke sini dengan waktu yang kurang tepat. Karena apa? Karena Datuk Muranggi Muranggi itu lagi bersinggah di petilasannya. Dan gak boleh diganggu. Nggak boleh diganggu. Sedangkan kedatangannya itu tidak pasti dan kepergiannya pun tidak pasti. Makanya mungkin biasanya warga di sekitar sini memang sering sowan ya ke sini ya. Cuma ini sudah diberitahu bahwasanya tidak boleh sowan untuk beberapa hari karena si Datuk itu ada di sini. Lockdown Mas. Jadi ini petilasan biasanya ada itu Juru kunci. ini mungkin harus bersih warga kan. Ya, juru kuncinya. Ya cuman kan lagi lockdown ini kan. Apa? Ya makanya jangan ada manusia yang kesini ya itu mungkin juru kuncinya pulang. Marah kita kesini. Coba di shot Mas gambarnya Mas tuh sama. Cuman ini syukurnya kita ketemu makhluk yang bisa itu ya Mas, bisa dinego ya. Tuh, ini jadi tempatnya rapi teman-teman. Kayak terawat seperti itulah. Ini kita pikir ini tadi tempatnya, ternyata pas tadi makhluk itu bukan sahabatnya. Jadi memang dikubukin ya seperti ini. Nah, ini ada pohon tua ini teman-teman. Pohon mati tapi ada daunnya loh. Ini ditopang sama yang satunya ini. Jurang sebelah sana teman-teman. Jurang. Ini ada pohon juga gede banget ya. Oh masih memang dirawat, bener-bener dirawat ini. Nah batunya dimaksudnya mana Mas? Ya nggak tahu yuk. Ini seperti ada jalan masuk nih. Mana? Buntu Mas, buntu. Buntu ya. Buntu. Tapi kayak jalan ya. Oh di dalamnya ada apa? Gubuknya Gubuk lagi. Ada yang. Oh ini nih teman-teman. Terus gimana nih apa yang kita lakukan Mas? Yang tahu loh. Ini temukan aja loh. Jangan bikin gaduh. Tapi itu masih panjang itu tuh Mas. Iya ya. Kayak ada beberapa titik gitu loh. Oh, teman-teman ini Bagaimana Tuan? Mohon maaf Tuhan. Sudah saya bilang, Tuhan jangan mendekati petilasannya karena saya takut Tuhan mengganggu peristirahatannya. Oh iya ya. Jika Tuhan memang mau beristirahat, lebih baik beristirahatlah di sini. Di kayu ini. Ya silakan beristirahat. Terima kasih Tuan. Petilasannya itu sebelah sana. Jangan mendekat ke sana. Oh yang di bawah pohon itu apa Tuan? Benar, Yang besar-besar itu? benar. ini ada kayak jalan juga ini Mas. Ini mungkin ke sana itu masuk.
Baiklah Tuhan, terima kasih banyak. Ya, terima kasih atas Nah ini bantuannya. mungkin teman-teman. Salam. Waalaikumsalam. Di sini. Baik teman-teman, setelah kita pikir-pikir ya, sambil kita menunggu, juga kita mau menunggu itu sampai kapan, sedangkan yang kita tunggu itu tidak jelas waktunya ya teman-teman ya. Jadi ini sudah habis subuh teman-teman, tadi sudah pada sholat ya. Terus alhamdulillah ini Marcel mempunyai saran menurut saya lumayan masuk ya. Apa Marcel sarannya disampaikan ya? Ya kayak tadi mas, maksudnya kan kita nungguin nggak jelas juga waktunya sampai kapan, mau sampai siang atau sampai kapan kan. Kalau misalkan itu tombaknya ditarik aja, kalau misalkan apa namanya bisa ditarik kan, bok si ini masih keturunan Kiwonoboyo kan otomatis merasakan energinya kan buat pancingan maksudnya gitu loh. Bok bisa ada informasi apa gimana kan? Ya, yang saya cocoknya itu mungkin saja pihak dari Datuk Murangi itu mengenal energi dari tombak baru gelinding ini, karena saya anggap baru gelinding kan punya Kiwonoboyo ya. Ini yang masih ada terah keturunannya. Baik, kita langsung tarik saja nanti biar menuju langsung ke sini. Ini apa sih? Hari apa? Kamis. Rasa Pon. pon Bismillah. Bismillah. Saya pandai mas. masuk Masuk wis pinter. Timur. Iya. Selatan ya. Mukanya jeli bersinar Pak Marcel ini. di senternya sih. Mas Purbo yang lagi gelap ini. Makan nanti siap-siapkan. Assalamualaikum ya Masya Allah. Assalamualaikum ya Masya Allah. Assalamualaikum ya Syaif. Assalamualaikum ya Syaif. Assalamualaikum ya Syaif. Baru kelinting. Uhduru. Ini dari mana datangnya? Astagfirullahaladzim. Ini kok kayak gini mas? Diambil sama siapa ini? Hah? Bener mas? Hilang tombaknya. Si bener mas. Tapi udah sempet kenapa gimana? Udah sempat kena ini apa? Seperti kilatan cahaya mengambilnya. Lagi perjalanan tombaknya. Udah sampai di sini ini. Coba kan cantarin di atas kan. Ini anginnya sudah mas. Ayo datang mas. Bener ki. Kalian suara. Langsung dingin banget ini kok. Astagfirullah. Apa mak? Ini makhluknya yang ngambil nih. Astagfirullah. Dipegang ya. Itu Santar. Astagfirullah. Oh ini yang ngambil nih. Cepet deh. Astagfirullah. Setuju gue deh. Mas ngambil itu Kembalikan. Oh hati-hati. Dipikir. Dia bisa mengendalikan pusakanya. Wah hati-hati. aduh. Pikir. Mas. Jaga baik-baik Kias Topo. Baik Tuhan. Mas apa gitu? Apa maksudmu mengambil pusaka itu? Kau menyebut namaku berulang kali. Mas nih center mas. Mas pinjam sentar mas. Siapa dirimu? Diriku adalah nama yang kau sebut berulang kali di tempat ini. Belum mas. Saya Datuk Murangi.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang Datuk. Assalamualaikum Datuk, mohon maaf kami lancar. Iya. Iya, sebentar kok. Saya tidak tahu Datuk. Tiba-tiba kenapa pusaka itu Datuk ambil? Pucuk dicinta ulang pun tiba. Ribuan tahun saya mencari tombak keturunan dari leluhurku. Ternyata setelah saya ikhlaskan, tombak inilah justru yang menemuiku. Apapun ceritanya, itu tandanya dia berjodoh denganku. Tapi tunggu dulu Tuan. Tuan Datuk. Dijum-jum itu. Meskipun tombak ini sudah berulang kali berpindah tangan, akan tetapi wangi dari Trahwonopoyo masih tetap sama. Saya menghadap terhadap tombak itu, menciumnya bukan berarti saya menyembahnya, akan tetapi karena saya menghormati sejarah yang pernah ada. Seperti ini, Datuk Muranggi. Kedatangan saya ke sini, saya mendapatkan sebuah kabar. Sebenarnya saya memegang tombak baru gelinding ini sekitaran ada 2 pekan inilah. Tetapi sampai saat ini saya benar-benar belum bisa mengendalikan tombak itu. Sangat sulit untuk mengendalikan tombak itu. Bahkan saya katakan mustahil jika kau tidak dibantu oleh keturunan Trahwonopoyo langsung. Itulah. Betul. Akan tetapi alhamdulillah kemarin tombak baru gelinding ini mengalami sebuah kecacatan, yaitu hilang salah satu mata tombaknya. Benar, Tuhan. Saya lihat bekas tempakan ada di tombak ini. Akan tetapi berkat saya cari informasi, alhamdulillah tombak itu bisa menyatu kembali Tuhan. Jadi tujuan yang saya kesini yang pertama tentunya untuk sowan lah. Terus yang kedua saya ingin cari tahu bagaimana cara menggunakan tombak itu, bagaimana cara saya untuk mengendalikan tombak itu, sehingga saya bisa meminjam tombak baru gelinding ini dalam hal untuk menebas kejahatan dan untuk mendirikan suatu kebaikan. Kau mendapatkan tombak itu dari siapa? Berawal dari ceritanya berasal dari kerajaan apa namanya ya? Yang apa Mas? Saldapura. Oh iya. Kerajaan Saldapura. Cukup. Saya sudah mengetahui tentang cerita itu. Berarti benar. Kau mendapatkan tombak baru gelinding yang terakhir dipegang oleh terah kami adalah dari Tuan Margi langsung. Benar sekali. Pas pada pimpinan. Nah, tidak sama Mugelo. Gelo itu yang terkenal. Mulego. Mulego itu yang Kena itu. terkena itu. Mereka berdua masih Trahwonopoyo. Dan benar sejarah mengatakan dia yang terakhir menyentuhnya, yang dari golongan kami. Setelah itu dia wariskan, akan tetapi bukan pada terah kami. Manwaris. Marnarwis. Saya tidak mengenalnya. Itu namanya kakek Marnarwis. Lah kakek itu mempunyai sebuah murid namanya Endang. Lah Endang itu yang mengamanahkan kepada saya untuk menyempurnakan tombak baru gelinding itu. Betul yang Kau berhasil menyempurnakan, itu saya akui. Akan tetapi kau tidak bisa mengendalikan. Mau tidak mau, darah Ki Wonopoyo lah yang mengendalikannya. Betul sekali. Tuhan. Jadi jika memang Tuhan memberikan izin kepada kami,
kami sedang dirundung sebuah permasalahan yang besar, di mana saya mempunyai satu cara, yaitu satu-satunya menggunakan tombak baru gelinding itu, Tuan Datuk. Tapi perlu diingat, tombak itu bukanlah milik kalian. Saya hanya meminjam, Tuan Datuk. Kau hanya beruntung bisa memegangnya. Kalau memang diizinkan sama Tuan Datuk, ajari saya untuk mengendalikan tombak ini untuk membela sebuah kebenaran. Walaupun saya sadar saya ini adalah makhluk yang sangat rendahan, setidaknya jika memang tombak itu bisa bermanfaat bagi saya akan menunjukkan bahwasanya walaupun makhluk yang rendahan seperti saya memihak dalam hal kebaikan. Siapa namamu? Nama saya Kanang. Saya Marcel. Kiastopo. Bagaimana? Taruhlah tombak itu di singgasanaku. Baiklah. Kau ikhlas dengan itu? Apapun yang terjadi, saya ngikut dengan Tuan Datuk. Jika saya menyuruhmu untuk menungguku 5 tahun lagi, kau bersedia? Mungkin jarak 5 tahun di kehidupan kami manusia itu sangatlah lama. Iya. Sedangkan kejahatan itu selalu datang setiap harinya. Harus berapa ratus korban lagi yang harus menjadi korban. Jika saya menyuruhmu, sedangkan kau tidak memiliki tanggung jawab itu, kau siap menunggu 5 tahun? Siap. Kalau memang kita punya tanggung jawab itu. Saya ingin bercerita. Menjadi Trawonoboyo itu tidaklah mudah. Kami harus diselimuti peperangan. Bahkan kenapa saya harus berpencar sampai tempat ini. Itu sangat menyedihkan. Tadi sudah diceritakan sama penjaganya, Tuan Datuk. Beliau mengatakan Tuan Datuk ini adalah tempat persembunyian, makanya disebut petilasan. Bukan begitu? Jika saya tantang dirimu menunggu 5 tahun, itu bukan hal yang berat. Karena saya harus bertapa ratusan tahun sampai akhirnya saya kelaparan dan tidak ada satupun makanan di tempat ini. Saya harus menghindari makhluk-makhluk yang datang sini berganti agar keadaanku dan keberadaanku tetap aman. Sampai akhirnya mau tidak mau, saya harus makan segumpal tanah. Galong. Adik, itu tidak mudah. Apa sih, Sel? Apalah. Lantas, apakah Tuan Datuk mengizinkan saya untuk meminjam pusaka itu? Saya bertegas lagi. Kau tidak memilikinya dan sangat berbahaya jika kau menyentuhnya terlalu lama. Tuan Datuk bisa menyuruh salah satu dari muridnya Tuan Datuk untuk mengikutiku. Untuk apa saya menggunakan tombak baru gelinding itu? Nah, setelah itu saya akan secepat mungkin untuk mengembalikannya. Saya hanya khawatir jika kau memegangnya terlalu lama. Justru kau akan menderita. Duduklah. Duduk ini. Alah, suruh duduk kok. Sini. Saya pikir kau sangat beruntung karena kau datang ke petilasanku di saat diriku sedang menyambangi tempat ini. Karena tidak setiap saat saya di sini. Dan beruntung karena kau nekat tetap berada di sini sekalipun kau sudah diperingatkan
bahwa hari ini adalah hari yang dilarang untuk ke tempat ini. Itu menggambarkan sebuah tekadmu. Saya tidak bisa pastikan kau bisa mengambil tombak itu kapan. Yang pasti akan saya usahakan agar tombak itu bisa menuruti perintahmu. Tapi saya tidak bisa pastikan waktunya. Saya ingatkan, jika kau benar-benar ingin menyempurnakan dan kemudian mengendalikan, Baik Tuan. saya harap dia yang menyentuh tombak pertama kali setelah saya kendalikan, dialah yang menggunakannya. Selain dia yang menyentuhnya, itu akan membahayakan. Kau akan mengikuti syaratku. Baik Tuan, apapun yang menjadi syarat, insya Allah akan saya lakukan itu. Syaratnya hanya ku menunggu bunyi lonceng yang berada di singgasanaku itu. Lonceng. Jika kau mendengar suara lonceng, maka kau datangi singgasanaku itu dan kemudian kau ambil tombak yang ada di sana. Itu sudah bisa saya kendalikan. Baik Tuan. Dia yang menyentuh pertama kali tombak itu, dialah yang mengendalikan. Selain itu, tidak bisa. Baik Tuan. Akan tetapi saya tidak bisa pastikan waktunya. Semakin kau ikhlas untuk tidak mendapatkannya, maka akan semakin cepat kau mendapatkannya. Bersedia dengan itu? Bersedia Tuan. Saya akan tidur terlebih dahulu, melanjutkan peristirahatanku, dan kau melanjutkan perjuanganmu. Ya. Terima kasih. Ingat, setelah kau selesai, kembalikan kepada Trahwonopoyo kembali. Baik Tuan Datuk. Salam untuk kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman. Nah, ternyata pusaka baru gelinting. Sekarang ketika saya tarik di sini seperti kilatan cahaya untuk mengambil pusaka itu teman-teman. Ternyata yaitu dari Trahwonopoyo langsung yang mempunyai sebuah petilasan di sini, yaitu Datuk Muranggi. Geser lah mas, jangan di sini mas dulu mas. Ya nanti Muranggi teman-teman. Kita diizinkan untuk meminjam, akan tetapi harus memenuhi sebuah persyaratan ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Datuk Muranggi itu ya. Lonceng tadi ya mas. Kita nunggu di sini sampai loncengnya berbunyi, itu menandakan saya sudah bisa mengendalikan. Kita nggak tahu ya menunggu sampai kapan itu teman-teman. tadi. Semakin ikhlas itu semakin Cepat. cepat. Informasinya seperti itu teman-teman. Ikhlas. Ikhlas banget. Ikhlas dan diucapkan. Baik teman-teman, kita sambil nunggu-nunggu ini sudah mau menjelang fajar tuh. Pemandangannya Pak. Didit. Itu sore. Sore apa? Kala esok Ini kalau esok. Fajar. fajar. Abang ya. Voucher kakaknya Betty. Anu apa sih Sel? Ular. Kita tunggu aja dulu lah. Kita Tunggu ke. mau bisit. Ya lebih bersih. Gantian. Nanti yang loncengnya bunyi itu.